Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi semua siswa dan siswi kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 7 Purworejo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa meskipun secara daring. Maka dari itu marilah kita sama-sama membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini semoga semua siswa dan siswi semua selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya dari mahasiswa STAINU Purworejo akan menyampaikan melanjutkan materi dari apa yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan kemarin, yaitu khususnya adalah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kali ini adalah materinya syaja'ah dan kejujuran. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita untuk mengetahui pentingnya syaja'ah, kemudian pentingnya jujur, ada keutamaan atau hikmah daripada syaja'ah dan juga jujur, dan nanti tujuannya adalah bagaimana kita bisa menerapkan di dalam kehidupan. Syaja'ah dan kejujuran. Nah, nanti akan kita bahas tentang syaja'ah itu apa, kemudian hikmah dari syaja'ah, macam-macam kejujuran, hikmah kejujuran maupun dalil-dalil yang digunakan dalam kejujuran. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Dapat kita ketahui bahwa syaja'ah memiliki arti keberanian atau keperwiraan. Berani dalam rangka menegakkan kebenaran, berani untuk berkata dengan sebenar-benarnya. Prinsip syaja'ah dapat kita temui dalam berbagai macam aspek. Misalkan pada zaman Nabi, para sahabat dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, dalam rangka untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, banyak yang sampai mengorbankan dirinya, banyak terjadi pertumpahan darah karena mereka berani dan mereka yakin bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu hal yang benar dan tentunya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, penerapan syaja'ah. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika seseorang itu memiliki sifat syaja'ah atau berani dalam hal kebenaran, tentunya dia juga memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk berbuat dosa, takut untuk maksiat dan lain sebagainya. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Karena pada hakikatnya dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat sifatnya abadi. Dan tujuan daripada umat Islam, umat muslim itu adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Jadi konsepnya adalah percaya, tidak ragu, dan selalu berani dalam menegakkan kebenaran. Yang keempat, tidak menomori satukan kekuatan materi. Jadi tidak hanya materi atau hal-hal duniawi saja yang dapat dilihat, tapi juga yang berhubungan dengan akhirat, berhubungan dengan ibadah, itu yang dinomorsatukan. Kemudian yang kelima adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah manusia dituntut untuk berikhtiar, untuk berusaha, tentunya yang terakhir adalah kita untuk bertawakal.
menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada setiap manusia yang bertakwa kepadanya. Yang selanjutnya, macam-macam syaja'ah. Yang pertama adalah syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Misalnya, keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Ini banyak terjadi pada masa-masa sahabat, masa-masa Nabi. Banyak yang berkorban sampai kehilangan nyawa dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Ini dapat menjadi contoh bagi kita semua. Ketika ada suatu hal yang mungkar, ada suatu hal yang tidak baik, maka tentunya kita harus berani untuk menegakkan kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Sikap syaja'ah tidak terlepas dari keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, berani membenarkan yang benar dan berani yang mengingatkan yang salah. Jadi ketika ada suatu hal yang benar, kita juga harus membenarkan, bukan kemudian yang salah kemudian dibenarkan. Ini banyak terjadi ya. Contohnya misalkan acara ini menurut saya juga sepertinya bagaimana, karena pengacara itu kan biasanya berusaha bagaimana ketika suatu hal yang salah itu dibenarkan, dari yang salah kemudian menjadi benar. Yang kedua, berani membela hak milik jiwa dan raga dalam kebenaran. Kita juga harus dituntut untuk membela hak-hak yang kita miliki, entah itu harta, benda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Yang selanjutnya dalil yang digunakan ini dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya adalah hikmah atau manfaat dari kita memiliki sifat syaja'ah. Yang pertama, syaja'ah adalah sikap manusia mencapai kemajuan. Ini yang menjadi poin penting, bagaimana kita memiliki sikap syaja'ah atau sifat syaja'ah. Dalam suatu bangsa ketika mau maju tentunya harus berani dalam mengambil resiko, berani dalam memutuskan suatu perkara dan lain sebagainya. Yang kedua adalah syaja'ah menghilangkan perasaan merasa sulit dan menghilangkan rasa tidak mampu. Jadi ini seperti halnya positive thinking, berpikir maju dan tak pernah takut menghadapi segala rintangan yang ada. Yang ketiga adalah syaja'ah akan mendorong seseorang untuk kreatif dan produktif. Yang keempat, syaja'ah mendatangkan ketentraman. Sebaliknya, sikap pengecut menimbulkan kegelisahan dan keraguan-raguan. Jadi dapat kita ketahui bahwa banyak sekali hikmah daripada sifat syaja'ah tersebut. Tentunya di dalam mindset kita, pikiran kita, ketika kita yakin, ketika kita berani, maka hasilnya juga akan maksimal. Seperti itu. Yang selanjutnya, kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan asidku atau sidik, yang berarti nyata, benar, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kidbu atau kadib. Kadib itu adalah berbohong. Secara istilah, jujur atau sidik bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Yang pertama, jadi jujur itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Apa yang diucapkan itu sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang ia lakukan. Misalnya dia berucap dia mau ke pasar,
dia mau sekolah, maka perbuatannya juga harus sesuai seperti itu. Yang kedua adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ini banyak terjadi ya. Mungkin banyak yang berita yang tidak fakta, atau banyak beredar berita hoax, entah itu dari media cetak, media elektronik dan lain sebagainya ya. Jadi ketika menyebarkan suatu informasi juga harus sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Yang selanjutnya, macam-macam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Maksudnya adalah tiada dorongan dalam segala tindakan selain karena dorongan dari Allah SWT. Yang kedua, jujur dalam perkataan lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan berita yang disampaikan. Jadi apa yang diterima, informasi apa yang diterima juga sesuai dengan apa yang disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan akhirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat atau kebiasaan bagi dirinya. Hikmah daripada sikap kejujuran. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Tentunya ketika kita memiliki sifat jujur, hati kita akan tenang, akan nyaman, akan damai. Meskipun jujur itu kadang terasa pahit. Ada kriteria atau ketentuan kita boleh untuk tidak jujur, misalnya dalam peperangan. Dalam menghadapi musuh, tentunya kita ketika kita jujur maka kita malah bisa terkalahkan. Misalnya dalam berjihad, dalam medan pertempuran, kita tentunya tidak boleh jujur dalam strategi peperangan yang kita rancang seperti itu. Kemudian kita boleh untuk tidak jujur ketika untuk mendamaikan seseorang yang sedang berselisih. Kemudian yang selanjutnya, kita boleh tidak jujur ketika misalnya seorang suami yang ingin membahagiakan istrinya. Jadi seperti itu boleh. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalil dalam kejujuran ini dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 119. Allah berfirman, inilah saat orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi seperti itu. Pada intinya, pada materi kesempatan kali ini adalah bagaimana kita untuk bisa mengetahui daripada syaja'ah. Syaja'ah itu adalah kita berani dalam membela kebenaran, berani untuk mengatakan sesuatu yang sesungguhnya, yang sesuai dengan faktanya, berani untuk berperang, keteguhan hati dan kekuatan untuk membela suatu kebenaran, dan berani dalam hal yang terpuji. Misalkan kita di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus berani untuk bersikap jujur. Misalkan seorang pedagang yang menjual dagangannya dengan sebenar-benarnya, tidak mengurangi takaran timbangan dan lain sebagainya. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika berdagang itu beliau memegang teguh kejujuran sehingga beliau juga disebut sebagai Al-Amin. Di dalam sekolah misalkan, di dalam sekolah siswa maupun siswi juga dituntut untuk memiliki sifat jujur dan dituntut untuk berani mengatakan yang sesungguhnya. Misalkan di dalam belajar, di dalam ulangan, ujian juga seharusnya untuk mengerjakan sendiri, tidak mencontek. Ini juga contoh daripada perilaku jujur seperti itu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini bertema Syaja'ah. Nanti untuk dilanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.